Halo mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa lagi dengan saya Jatmiko Yogo Priyatno dalam tutorial mata kuliah etika administrasi pemerintahan. Pada sesi ini kita akan membahas tentang etika jabatan dan kode etik pegawai negeri sipil. Apa sih yang dimaksud dengan etika jabatan? Etika jabatan merupakan pedoman perbuatan atau tikah laku pribadi dan kewajiban moral pejabat dalam hubungannya dengan bawahan, teman sejawat atau sesama pegawai atau sesama pejabat lainnya, atasan dan masyarakat dengan tekanan pada sifat baik dan buruk, patut dan tidak patut. Artinya etika jabatan merupakan sebuah pedoman bagi para pejabat yang menjadikan pejabat atau administrator pemerintahan itu memiliki rambu-rambu batasan perilaku baik terkait dengan pekerjaannya, hubungan dengan sesama teman sejawat atau kolega maupun dengan masyarakat yang dilayani. Namun dalam prakteknya etika jabatan itu mengalami hal yang dilematis. Karena kita melihat secara historikal selama dekade reformasi, peningkatan dramatis terjadi dalam perilaku tidak etis para pejabat pemerintahan yang dapat disaksikan di semua tingkatan. Kenapa? Setelah dekade reformasi bergulir, sering kita lihat di media baik televisi, koran dan sebagainya, banyak sekali praktik-praktik korupsi dan operasi tangkap tangan yang terjadi. Hal ini kenapa bisa terjadi? Dilema etika jabatan terjadi karena antara etika administrasi pemerintahan dan etika jabatan terkadang terjadi tumpang tindih. Hal ini didasari karena yang melaksanakan perbuatan pemerintahan dalam kenyataannya adalah para pejabat. Kemudian yang mereka itulah yang mempunyai kedudukan sebagai individu tertentu dengan segala sifat fisik dan psikisnya sendiri, dan sekaligus sebagai warga masyarakat yang justru tidak terpisah dari anggota masyarakat. Jadi untuk memahami konteks dilema etika jabatan, silakan Anda pelajari kasus-kasus pelanggaran etika jabatan yang bisa Anda jumpai dalam media online, baik media cetak online maupun televisi, channel YouTube dan sebagainya. Kemudian pahami pula berbagai kendala dalam penanganan pelanggaran etika jabatan. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah mengapa sih terjadi pelanggaran etika jabatan padahal sudah ada rambu-rambu yang dibentuk, sudah ada aturan yang dibuat, dan ada pihak yang mengawasi. Ternyata terdapat 8 bentuk penyimpangan perbuatan tidak etis yang sering kali dilakukan oleh para penyelenggara negara. Hal ini dikemukakan oleh Nigro dan Nigro. Yang pertama yakni bentuk pelanggaran atau penyimpangan itu didasari dari perilaku yang tidak jujur. Yang kedua yaitu perilaku yang buruk, atau yang ketiga yakni seringkali para pejabat atau oknum itu memindahkan atau mengabaikan hukum. Yang keempat adalah favoritisme dalam menafsirkan hukum, yakni menafsirkan hukum sesuai dengan kepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan oknum. Yang kelima yakni perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai. Yang keenam yakni inefisiensi bruto. Yang ketujuh yakni pelanggaran etika itu seringkali terjadi untuk menutupi kesalahan yang sudah dilakukan. Yang terakhir atau kedelapan yakni gagal menunjukkan inisiatif. Jadi secara umum dapat kita tarik kesimpulan bahwa alasan terjadinya
pelanggaran etika jabatan itu karena pertama yang tidak adanya etikat baik dari penyelenggara pemerintahan, yang kedua yakni ketidaktahuan akan hukum, yang ketiga kode etik yang diabaikan, dan kebijakan prosedural, yang selanjutnya adalah ada egoisme dalam diri, yang berikutnya adalah adanya keserakahan, kesewenang-wenangan, dan kekuasaan. Faktor persahabatan juga dapat memicu karena dia akan melahirkan untuk melakukan sesuatu demi keuntungan pribadi, keluarga, dan golongan. Yang berikutnya adalah kebodohan karena ketidaktahuan atau buta terhadap aturan, ikut arus, ingin main aman, ngalir misalnya kan, dan hanya mengikuti perintah tanpa membaca, mempelajari dasar aturan itu. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, kita sering kali menjumpai banyak pejabat negara yang sebagai penyelenggara negara yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak etis dengan banyak alasan. Tugas saudara yakni silakan pelajari bentuk-bentuk perbuatan tidak etis penyelenggara negara tersebut. Kemudian pelajari pula faktor-faktor ketidaktahuan akan hukum, kode etik, dan kebijakan prosedural agar materi tutorial ini dapat Anda pahami secara lebih komprehensif. Selanjutnya, untuk menanggulangi atau sebagai tindakan baik preventif maupun represif terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka dibentuklah kode etik bagi aparatur sipil negara atau PNS. Kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil di dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan dalam kegiatan pergaulan hidup sehari-hari. Etika penyelenggara negara ini merupakan bentuk manifestasi dari nilai-nilai moral seperti berakhlak mulia, tepat janji, jujur, adil, arif, disiplin, taat hukum, tanggung jawab, dan akuntabel, serta perilaku sopan santun yang ditujukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan menunjukkan kesetaraan dalam memberikan layanan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan atau yang sedang mengakses layanan, yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Hal ini menjadi penting dan harus selalu dipegang teguh oleh pegawai negeri sipil karena pelanggaran terhadap norma etika akan menimbulkan dua buah sanksi sekaligus. Pertama, sanksi secara moral yang langsung dituai langsung atau dikenakan langsung dari masyarakat, dan sanksi administratif yang diberikan oleh atasannya. Dengan memperhatikan berbagai tindakan penyelewengan atau penyimpangan terkait dengan kode etik pegawai negeri sipil, maka dibentuklah suatu lembaga sebagai penegak etik dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri sipil. Kode etik penyelenggara negara merupakan wujud penegakan dan pembinaan nilai moral, nilai norma etika, dan dalam bersikap atau bertindak, berperilaku maupun berucap bagi penyelenggara negara. Tugas lembaga penegak etik adalah pertama yakni dia meneliti, kemudian mempertimbangkan. Setelah itu dari kegiatan yang dilakukan akan dikeluarkanlah suatu ketetapan atau putusan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum aparatur atau PNS beserta sanksi dan cara untuk menangani permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran. Adapun dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, lembaga penegak etik harus memperhatikan dan menindaklanjuti pengaduan dan informasi dari masyarakat di samping dengan temuan yang membuktikan adanya perkara pelanggaran etik. Hal ini menjadi penting
Karena untuk memverifikasi apakah antara temuan yang didapatkan di lapangan itu terverifikasi secara baik dan mendapat pembenaran dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Demikianlah pengantar tutorial pada sesi ini. Silahkan Anda pelajari dengan baik materi modul yang tersedia, kemudian tidak bosan-bosannya agar senantiasa aktif untuk mengisi forum diskusi dan menjawab latihan soal yang tersedia. Sampai jumpa lagi.